Tuhan, saya mengucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan selamat hari Natal. Meskipun belum 25 hari bulan, tapi ini adalah puncak-puncak bulan orang. Oke, kalau mau masa mari kita mengaruh kita pada pagi hari ini. Kita mulai ibadah Natal kita pada pagi hari ini.
ini adalah kasih-Mu kepada kami, membuatkan kami Tuhan hidup sampai saat ini Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami begitu berterima kasih di hadapan Engkau Bapa. Kami tidak dapat balas dengan apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, tapi yang kami dapat Tuhan, kami datang, kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Raja, karena perayaan Kristus kami hari ini Tuhan, biarlah memulai pertengahan akhirnya Tuhan, biar suasana sukacita terjadi di tempat ini. Dengan adanya surga, harapan begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar merasakan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan, dapat suara memuji dan menyembah Engkau, bahkan menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Urapi tim pujian, urapin pemain musik, urapi Tuhan penariran nama penyampaian firman-Mu, supaya kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, benar-benar Tuhan Yesus dapat melakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pagi hari ini tidak ada Tuhan kuasa asing, tidak ada roh jahat yang bisa mengganggunya Tuhan, karena Engkau ada di tangan-tangan kami, yang kami berkuasa Tuhan Yesus. Semuanya ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, biarlah kita terus memuji Tuhan karena Dia lahir untuk kita. Amin. Semua
kuat di hadapan Tuhan. Bukan karena kami yang kuat dan beroleh kekuatan atau kelebihan daripada orang lain, tetapi karena anugerah-Mu Tuhan yang sedang bekerja di antara kami orang percaya. Berarti Tuhan menjamah kami, sementara firman Tuhan juga akan diberitakan oleh kuasa Roh Kudus lewat hamba berbicara jamah pimpin nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Selamat pagi. Semangat sini dong, semangat. Jangan ingat boleh semangat saja. Nah, semangat sini. Ini kali nakal kita di GT 18 hari bulan siang. Ini kalau lagi ada pelayanan macam ada beberapa aturan sedikit ya. Karena mulai dari pandemi kita yang pandemi gara-gara itulah. Kalau Tuhan izin dunia masih ada, nanti tahun depan mungkin bulan 12 berjalan aku ya, saya sudah Bapak Asim saja betul-betul akan kita akan cabutan hadiah, tukar hadiah. Kali saya sambut nama Bapak Asim betul-betul, jangan kau kira sambut nama saya Bapak Asim, pastinya ada yang mau bagus punya. Nah, tahun depan kalau Tuhan bila Tuhan izin, tidak ada apa semua tidak ada, kita mau bayar. Dan kita tidak adakan siang, tapi kita adakan malam. Ya, kalau Tuhan Yesus izin, dunia ini masih ada. Ya, jadi kita akan adakan Natal malam, dan kita mau buat diri. Lama sudah kita buat ibadah. Ya, tapi Tuhan belum maklum keadaan dunia sekarang. Pandemi kita di sini, sisi-sisi kita bokurung, sisi-sisi kita begini, nah macam ada ketidakaturan di sini. Jadi sampai itulah. Namun kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan masih buka kita untuk dapat mengadakan penutupan Christmas yang pertama kali kita adakan, yaitu penutupan Christmas. Dulu belum pernah. Tapi ini pertama kali kita adakan penutupan Christmas di Jabes. Amin. Jadi bersyukur mereka yang ya dapat menghadiri penutupan Christmas Jabes yang pertama, karena kita ada tempat yang besar ya. Dan Tuhan berkati semua. Saya rasa macam saya tidak senang hati, tapi Tuhan juga maklumi bahwa inilah pandemi. Kalau tidak, kita punya acara di tahun kita akan atur. Tapi begitulah. Dan bersyukur kita terus ada Christmas di kampung. Amin. Ada Christmas di kampung. Daging babi tidak banyak lah, sudah masuk biasa. Awas panas ini kalau lompat datang. Dia mau manggang itu. Pukul 7 pagi lagi dia di sana sudah. Wali itu orang. Ya, sudah masuk biasa kok. Kalau 40 ringgit, sekarang 1 kilo berapa? 40 ringgit kan? Berapa? Berapa ringgit? Hah? Yang segar, bukan yang panggang. 48. Hah? 48. Kalau 21 kilo berapa? Berapa ratus? Sampai dalam 700 dah? 800 lebih. Hah? 800 lebih. Kalau 1.000 berapa saja kita datang, berapa tinggal? Sudah antar kamu. Ya. Siapa udah dari KL?
Jangan-jangan dia kasih hadiah satu tupai yang 3 hari sudah kena timpak itu. Hari bulan Juli balik, jangan susah. Kalau kamu sembahyang betul-betul. Kayak kamu pikir mudah-mudahan itu tidak diingat-ingat dari pemimpin. Tapi kalau kamu yang tidak mau menerima, oke. Tajuk, tema, salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. Tidak ada punya ini. Karang, itu kira karang. Tidak boleh itu. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Memang pun betul. Sebab pemberitaan tentang salib, yaitu Injil, tentang kematian Tuhan Yesus, adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Memang pun betul. Orang tidak akan menerima Injil. Orang tidak mau menerima Injil sebagai Injil yang sebenarnya. Ya. Banyak orang menolak Tuhan Yesus. Banyak orang tidak percaya Yesus mati daripada menebus dosa-dosa. Jadi itu merupakan kebodohan baginya. Amin. Nah, dalam hal itu kita tahu bahwa itu kebodohan baginya. Tapi dalam satu artikel lain atau kita masuk dalam sedikit, walaupun kita yang sembahyang sekarang ini, kalau kita tidak dapat menerima Injil, pengajaran daripada Injil untuk membentuk karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk membuat hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan, dan kita dapat menerima itu firman Tuhan bermakna, kita anggap pengajaran dari Injil firman Tuhan itu merupakan satu kebodohan bagi kita. Amin. Nah, itu bahaya. Saya bilang bagi mereka yang akan binasa, kebodohan bagi mereka yang akan binasa, akan mati. Artinya tidak keselamatannya. Kalau akan mati, artinya mati dalam dosa. Sebab itulah jemaat Tuhan, Injil itu sangat berharga. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Tapi itu merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, itu merupakan apa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kita harus terima itu Injil. Ya, Injil itu jemaat Tuhan. Dia bilang di sini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan itu adalah apa? Keselamatan bagi kita, dan itu adalah kekuatan Allah. Jadi lihat itu perbedaannya. Makanya apabila kita mendengar firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, Injil yang diberitakan kepada kita, jangan kita tidak mau menerima pengajaran dari firman Tuhan. Karena kalau kita tidak menerima, sama dengan kita menganggap Injil itu merupakan kebodohan bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita menerimanya, Injil itu keselamatan bagi kita dan kekuatan bagi Allah. Amin. Sebab itulah jemaat Tuhan, Injil ini sudah diberitakan di seluruh dunia. Tetapi banyak orang yang masih menolak Injil ini. Mereka tidak percaya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang dianiaya. Ya, tapi pilihlah cara Tuhan bekerja di seluruh dunia. Dan kita percaya bahwa anak-anak kita yang sudah dipilih oleh Tuhan pasti akan bertahan dalam menghadapi cobaan-cobaan. Amin. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, lihat, kalau Injil yang diberitakan ini seolah tertutup bagi kita yang mendengar, seolah tertutup bagi kita, ya, Alkitab bilang itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Nah, jelas sekali. Sebab Injil sudah dikasih tahu, terang-terangan kebenarannya. Kuasa Tuhan sudah dilepaskan, terang-terangan itu bekerja dalam gereja. Tapi macam kita tidak peduli untuk pekerjaan Tuhan, macam kita tidak hormat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, Alkitab bilang, itu tertutup bagi mereka yang akan binasa.
macam hati kita tidak terbuka, macam hati kita tidak mau menerima. Nah, itu Alkitab bilang tertutup bagi mereka yang akan bina, bahaya kan? Nah, kalau kita anggap itu biasa-biasa saja, ya itulah hidup rohani kita. Nah, itulah hidup rohani itu terus ada. Kalau kita anggap itu biasa-biasa saja, tapi jangan lupa Injil ini tidak biasa-biasa. Yesus itu tidak biasa-biasa. Injil ini penuh kuasa, penuh dengan kebenaran. Ya, jangan lupa nafas hidup kita ini dari Tuhan. Amin. Nafas hidup kita ini dari Tuhan. Dan kita tidak akan wujud di dunia kalau Tuhan tidak mewujudkan kita. Amin. Makanya kita harus berbalik kepada pencipta kita yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus yang memiliki firman Tuhan yang hidup ini. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, tertutup bagi siapa dan bagi Injil itu bagi mereka yang biasa. Siapakah orang-orang yang hatinya itu tertutup untuk menerima Injil? Dia bilang ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah itu kalau ada lihat terjemahan bahasa Indonesia kita jemaat Tuhan, dia bilang itu ada kaitan dengan roh jahat, ya, penyembahan berhala. Jadi bila pikiran kita tertutup oleh ilah zaman atau roh jahat, memang pun sebagus mana pun itu Injil diberitakan kepada kita, semoga itu Injil jemaat Tuhan macam tiada kesan di hati kita. Karena hati kita sudah mulai tertutup. Siapa yang menutupnya? Dia bilang ilah zaman ini. Amin. Keadaan dunia sekarang, roh jahat yang coba menutup pikiran umat Tuhan. Maka begitulah keadaannya. Ya, yaitu dia bilang apa yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Mata rohaninya tidak lagi melihat, hanya mata duniawi saja. Kalau mata rohaninya tidak lagi diceritakan oleh Tuhan, tapi yang ada mata duniawi. Mata duniawi banyak pengaruh daripada pengaruh kerajaan dunia sekarang atau keadaan dunia. Saat itulah jemaat, perlulah hati kita betul-betul terbuka terhadap Injil Tuhan. Amin. Beri hati kita kepada Tuhan. Ya, beri hati kita kepada Tuhan. Dia bilang yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, akibat daripada dibutakan oleh roh-roh jahat, keadaannya sekarang, pikirannya dia tidak pernah melihat cahaya Injil. Artinya dia dapat melihat itu kebenaran firman Tuhan. Dia tidak dapat bandingkan lagi mana kebenaran, mana ibadah kepada Tuhan yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan. Dia terbandingkan sudah. Amin. Akibat daripada pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, dibutakan oleh roh-roh jahat. Bayangkan apa yang banyak yang membutakan pikiran manusia terhadap ilah zaman ini. Amin. Banyak yang membutakan. Jangan kamu pikir di bandar saja, di kampung pun banyak yang membutakan mata orang. Ya, kalau di kampung, kalau sudah orang terima gaji baru jual gata, satu hari tidak boleh karena satu hari dari padang sampai pagi sampai habis malam, karena ada duit, bikin beri-beri minuman, nyanyi kopi semua. Nah, itu namanya dibutakan oleh ilah zaman. Jadi dia tidak dapat melihat lagi tentang gambaran tentang cahaya Injil yang adalah gambaran Kristus. Dapat melihat sudah. Jadi kebenaran Injil dia tidak melihat. Mana yang benar, mana yang salah. Perkara duniawi dan rohani dia tidak dibandingkan sudah. Yang penting dia sudah jadi Kristen, dia hidup suka-suka, memuaskan keinginannya setiap hari. Nah itulah dia. Tidak dapat melihat sudah cahaya Injil. Ya, yang adalah gambaran A. Dia dapat melihat sudah cahaya Injil. Ya, dalam kebenaran saya Injil yang adalah gambaran A, dia dapat sudah. Sebab itulah jemaat Tuhan, kenapa Tuhan peringatkan kita? Karena itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak awas, kalau kita tidak berjaga-jaga, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, kita harus masih dapat melihat cahaya Injil yang adalah gambaran A. Sekarang cara setan menipu orang Kristen tidak terang-terangan, tapi dari kelakuan kita, dari cara kita
menyembah Tuhan, dari cara kita mengabdikan diri kepada Tuhan, dari cara kita mentaati firman Tuhan, tidak muncul seolah-olah jemaatan kita lebih daerah perkara dunia daripada perkara Tuhan. Amin. Itulah ada ciri-ciri kebutaan rohani yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, dia bilang. Ya. Bukannya orang yang seperti itu tidak ada pengetahuan tentang Injil, memang ada. Ya. Bukan tidak ada pengetahuan, memang ada. Mereka ada pengetahuan tentang Injil, mereka ada pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau kau tanya, banyak pun mereka banyak Alkitab dan mereka memang tidak ada pengetahuan, tapi masih kekurangannya. Itulah sebab Alkitab bilang, Hosea 4:6, umat binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan bahasa Indonesia dia bilang tidak mengenal Allah. Terjemahan dalam bahasa Inggris, kita ambil terjemahan bahasa Inggris sangat bagus. Dia bilang lack of knowledge, artinya bukan tidak pengetahuan tapi kekurangan pengetahuan, tidak cukup. Memang dia tahu firman Tuhan, dia tahu juga, tapi kekurangan. Jadi kekurangan pengetahuan tentang Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan melalui Quran Paulus membuatkan umat itu binasa juga. Bukan saja binasa, tapi daripada orang pengetahuan itu kita bilang, aku akan menolak juga anak-anakmu, Tuhan bilang. Amin. Sebab itu bahayanya itu jemaat Tuhan. Lack of knowledge dalam bahasa Inggris, artinya bukan tidak ada, tapi kekurangan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi itulah sebab kenapa kita perlu menggali lagi firman Tuhan, kenapa kita perlu membaca lagi, karena tidak cukup itu. Ada penipuan-penipuan roh jahat itu merajalela di udara, di mana-mana kita berada. Coba kita lihat Hosea. Aja kita coba Hosea 4 ayat 6, baca. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau lah yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, lihat bahayanya. Ya, lihat bahayanya. Dia bilang di sini umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya lack of knowledge, dia bilang. Ya, saya padahin boleh ada Inggris pada cakap bahasa Inggris. Kau kenapa? Di bahasa Inggris Pak, baca dulu bahasa Inggris itu. Oh, ada sekolah itu di posisi. Semua yang menjadi menang bisa pada Inggris semua punya. Tapi kalau dia pandai, mainnya sekarang. Itulah bahasa seluruh sedang berdoa sekarang itu dia bergumur sama Syamin. Dia tak tahu pada Inggris. Tapi kalau dia pada Inggris. Hosea 4 ayat 6. Dan orang juga jadi atau bahasa Inggris maksudnya sekarang. Hosea. Hei, baca. Masih kuat. Hah? Sudah Pak? Baca. Jangan ketawa-tawa kalau membacakan untuk sampai itu loh kali sekarang. Itu rasa mau kata terima untuk darah mobil kayak ini. Jangan patutlah kamu bawa belakang sama Syoko. Syoko pun jangan pandai ini. Kalau disuruh membaca ini. Ayo. Oke, baca, kasih kuat. Masih kuat dong kalau begitu pandai ini. Dapat pelajar nggak? Iya. Bahaya sekali. Hosea 4 ayat 6. Kita pergi King James. Oke.
My people, dia bilang, are destroyed for lack of knowledge. Nah kan, dia bilang, ya karena kekurangan kekurangan, bukan tiada, ada, tapi dia kekurangan. Sebab itulah tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja. Maka hari-hari kita perlu mendapatkan pengetahuannya tentang firman Tuhan. Tidak cukup. Loh, kau sudah jadi orang Kristen, kau sudah cukup, kau boleh sudah begitu-begitu. Kau jangan karena tipu roh jahat. Itulah dia bilang itu dibutakan oleh ilah zaman. Itu maksudnya itu. Kan orang Kristen biasa begitu. Suruh jadi orang Kristen dia sudah melayan begitu, dia bilang dia sudah cukup. Tidak. Apa akibatnya? Dia bilang tadi kalau melupakan Tuhan, dia bilang aku juga melupakan engkau, kau menjadi imamku dan melupakan anak-anak. Nah, turunan kita. Bahaya kan? Bahaya. Apa kita tidak mau ada kebahagiaan kepada generasi kita yang kemudian? Pikir betul-betul sama Tuhan. Itulah sebabnya. Karena Pak Injil firman tadi itu perlu kita makan banyak-banyak, jangan pernah bosan. Kalau ada pernah bosan dengan makan, itu ciri-cirinya kita sudah dipitakan oleh ilah zaman ini. Amin. Kalau kita tidak mau begitu, kita mau supaya mata kita semakin terbuka terhadap Tuhan. Amin. Semakin terbuka. Tidak mau begitu. Sebab itulah penting sekali itu. Dia bilang di sini, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, Tuhan bilang. Artinya di mana-mana kau melayani Tuhan. Kalau orang lain tidak berubah, tetap Tuhan tidak terima pelayanan Anda. Sekalipun Anda berkaya begitu, tapi itu Anda menjadi sia-sia. Tanpa Roh Kudus yang mengurang dan memimpin menjadi sia-sia. Menurut pandangan manusia, menurut pandangan orang yang biasa-biasa, Kristen yang biasa-biasa, tanpa kelahiran kembali. Karena yang membuat orang lahir baru adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak menjadi lahir baru. Roh Kudus itu. Kalau melayani begitu, orang lihat kau berubah, tapi dalam pekerjaan Roh Kudus, kalau kau kurang itu pengurapan dalam pribadimu, itu menunjukkan kita sudah kekurangan pengetahuan dan sudah dibutakan oleh ilah zaman. Bahayanya Tuhan tolak kita jadi imam dan keturunan kita nanti Tuhan tidak peduli. Amin. Karena kita mengulang pengajaran firman Tuhan, kita mengulang pengajaran Injil, maka keturunan kita nanti pun Tuhan tolak. Ini bahayanya. Kalau betul-betul ada kasih Tuhan dalam hati kita, kalau betul-betul ada damai Tuhan dalam hati kita, tidak mungkin kita merindukan anak-anak kita hidup secara duniawi. Amin. Tapi kita rindukan keturunan kita hidup secara rohani, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itulah kita sudah tahu banyak firman Tuhan, kita akan berjaga-jaga sampai perawan percaya. Saat Tuhan bilang, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, Injil yang dia beritakan itu, dia tidak boleh sampaikan dengan kata-kata hikmat saja, tapi didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 45. 1 Korintus 2 ayat 45. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Amin. Nah, baik perkataan dia amal dalam pemberitaan Injilnya, dia tidak beritahu Injil dengan kata-kata hikmat saja. Apa itu kata-kata hikmat? Itulah kebolehan pandaian orang, ataupun kebolehan orang berkata-kata tentang Injil. Itulah yang dimaksud dengan hikmat. Kau boleh bercakap tentang Injil begini, tapi tanpa kekuatan Roh Kudus yang mengurapinya, tidak boleh. Sebab akibatnya itu banyak orang bergantung kepada kepandaian orang yang pada berkata-kata. Karena dari sekolah kita bisa belajar banyak, makanya pada berkata-kata. Memang semua bagus, tapi jangan kurangi pengurapan Tuhan dalam pribadi kita. Amin. Tidak boleh. Kenapa Paulus bilang dia tidak bisa sampaikan kata-kata hikmat? Sebab akibatnya daripada itu banyak orang akan bergantung kepada hikmat manusia saja, tapi bukan daripada Tuhan. Amin. Akibatnya jemaat sudah biasa bergantung kepada manusia. Kalau ada orang yang begini pada hebat, pada rohani, kalau tidak tiada. Tapi kalau disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, maka orang Kristen jemaat belajar bergantung kepada kekuatan Allah, belajar bergantung kepada kuasa Tuhan, bukan kepada manusia. Akhirnya sekalipun pemimpinnya mungkin tidak dalam gereja atau urusan pelayanan di luar, dia tetap tumbuh dan kuat dan bersemangat karena dia sudah biasa bergantung kepada kekuatan Allah. Amin. Nah, itu perbedaan dia. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Tidak boleh bergantung kepada hikmat manusia.
Sebab dia bilang di sini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kalau dicakap dengan kalau terjemah bahasa Inggris itu dicakap sudah power, dia bilang kekuatan. Hanya power itu bukan kekuatan, kuasa Roh Kudus. Coba tidak sekali terjemah bahasa Inggris. Satulah jemaat, kenapa? Selalu sesuatu jemaat Tuhan itu harus berdoa, baca Alkitab, dan minta Roh Kudus memimpin Anda. Karena itu sangat penting. Itu sangat penting. Kau ada pengetahuan firman Tuhan, kau tahu begini, tapi tidak ada Roh Kudus yang bekerja di situ untuk Anda, tidak juga mesti ada. Mesti ada. Seorang guru Alkitab pun mesti ada kuasa Tuhan dalam dirinya. Karena kita melawan roh candi udara, amin. Bukan orang melawan kita, tapi roh candi udara. Maka urapan itu kita perlukan bekerja dalam pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Tidak boleh kalau urapan Tuhan itu tidak bekerja dalam pribadi kita. Jadi urapan itu sangat penting. Roh Kudus sangat penting dan firman Tuhan itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Tapi itulah jemaat Tuhan selalu saya katakan kepada jemaat Tuhan harus bergantung kepada kekuatan A. Nah, lihat, kita sudah tahu banyak firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Tapi tidak boleh bergantung kepada hikmat manusia. Harus pada kekuatan Allah. Coba 1 Tesalonika 1 ayat 5, kita baca. 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu. Ya. Apa yang bilang ini tidak boleh disampaikan dengan coba bahasa satu lagi. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, Ya. tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus Hmm. dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu. Ya. Nah, Injil itu bukan harus disampaikan dengan kata-kata yang saja, tapi oleh kekuatan roh, dia bilangnya oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Injil ini ada kuasa, amin. Injil ini ada kuasa. Dan Injil ini kekuatan Allah. Sampai orang Kristen yang ada firman Tuhan, ada Injil dalam hati, dia tak kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan. Karena ada Injil, ada firman, ada Roh Kudus dalam hati untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Jadi jabatan harus senantiasa kuat di hadapan Tuhan. Amin. Harus senantiasa kuat. Jadi firman Tuhan tidak boleh disampaikan dengan kata-kata hikmat saja, tapi oleh kekuatan roh, penting jemaat Tuhan harus mengalami semua. Entah pemuda-pemudi, pemimpin harus kekuatan itu ada dalam diri kita. Amin. Amin. Satu rahasia saya belajar dari W.S. Billy. Dia cakap rahasia. Dia bilang, kenapa gereja Tibi Joshua itu W.S. Billy itu anak Tibi Joshua? Kenapa dia bilang gereja Tibi Joshua? Walaupun dia sudah mati, dia bilang gereja di Sinaun masih lagi wujud sekarang dan dua panggilan sebuah sekarang. Kenapa dia bilang? Karena Tibi Joshua mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Oleh karena dia mengandalkan kekuatan Roh Kudus, maka jemaat itu sudah dialiri semasa hidup hidupnya. Jemaat Tuhan, coba kita koreksi diri kita. Kadang-kala saya tidak di sini, saya di kampung. Berapa banyak kita tidak tetap bersama datang di gereja ataupun Anda mulai menilai. Kira-kira datang di gereja apa? Hati-hati. Kalau Injil itu sudah ada dalam diri kita tidak boleh berpikir atau menilai seperti itu. Saat kita tahu di hati kita
Tapi kalau kita masih berbuat demikian, itu menunjukkan selama kita beribadah bersama kita dengan Tuhan, kita hanya menanggapinya melalui pengetahuan kita saja. Itu adalah kesalahan Rasul Paulus, hikmat kata-kata saja. Tapi tidak didorong oleh rohku. Kalau hikmat kata-kata saja kamu tahu itu akan menurut. Itu akan menurut dalam diri Anda sendiri. Itulah sebabnya sekadar Anda bersemangat, sekadar tidak. Nah, coba pikirin. Tapi kalau itu api Tuhan sudah ada dalam diri kita betul-betul, kalau tetap dalam keadaan api itu menyala-nyala, Anda sangat bertanggung jawab betapa pentingnya ada dalam gereja itu, dan di dalam gereja itu Anda boleh melepaskan pengharapan baru dengan pujian, penyembahan dan doa Anda pribadi. Maka Anda tambah ibadah bersama. Amin. Tidak ada alasan. Bila gereja tidak mengandalkan kekuatan Roh Kudus, gereja akan menjadi suam rohaninya, akan menjadi turun. Tapi gereja benar kekuatan kuasa Roh Kudus, gereja akan tetap bangkit dalam kota yang baru. Amin. Sampai itu selalu saya katakan kepada jemaat, harus mengandalkan Roh Kudus, harus membiarkan kekuatan Roh Kudus itu bekerja, mencengkeram hati dan jiwa kita, supaya dalam penyembahan kita itu jemaat betul-betul kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, betul-betul seperti itu. Jadi apa yang kita buat sekarang ini, pelayanan sekarang ini dalam para kesimpulan ini, semuanya kita kerjakan untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Saat itu tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Yang kamu sedang pas Daniel pulang di Taiwan, dia tidak kena vaksin, dia pulang di Taiwan. Taiwan. Pulang di Taiwan, dia tidak vaksin. Tapi kenapa halangan di Taiwan? Semuanya oke. Jangan-jangan kita belum misi di Thailand ini. Dulu pada tanya Pak Sedang, kalau pelayanan ada dia bilang kan, nampak, tapi duit sendiri. Nah, duit sendiri. Macam mereka berikan. Tapi sebelum pergi 1 bulan kamu belajar Cina semua cara. Jangan kamu saya minggu dua pasti macam dia pandai Cina jauh kerja di Cina. Dia suka betul kalau Thailand. Jadi juga yang pergi Thailand itu iya, dia bilang dia tidak vaksin. Ya, kalau di Thailand tidak vaksin begitu. Jadi saya pikir kalau begitu kita pergi Indonesia, aku mungkin tidak masalah sudah itu. Amin. Saya pikir begitu, mungkin tidak masalah sudah itu. Tapi berdoa, karena presiden baru pada Indonesia itu, kalau dia menang itu macam ganas orang bilang kalau itu, sok tentara, bekas tentara, habis lah kita. Jadi masing-masing ini negara kita ini ada dia punya cabaran, masing-masing ada cabaran. Negara Malaysia baru-baru ini asfal politik, bokak yang itu kurang jawatan, benang itu. Jadi masing-masing ada. Jadi semua dari kita ada juga sebenarnya kita berdoa, berdoa. Sudah tahun aman kan kita semua. Jadi ingat itu. Ini harus diberikan yang penuh kuasa, ya. Sebab itulah tandanya orang percaya. Apa tanda orang percaya? Ada kuah. Nah, kita tahu sudah ini. Markus 16 ayat 17-18. Yesus bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, meletakkan tangannya atas orang sakit dan mereka yang orang sakit itu akan sembuh. Nah, lihat itu. Jadi ada kuasa. Itu tanda-tandanya orang percaya. Jadi orang percaya itu harus menyerlah. Harus ada perbedaan dengan orang dunia. Harus menyerlah rohaninya, harus menyerlah kehidupannya, persekutuannya, ibadahnya, tanggung jawabnya, tugasnya dalam gereja harus menyerlah, dilaksanakannya oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena yang menugaskan kita itu adalah Tuhan Yesus, bukan hamba Tuhan tapi Tuhan Yesus. Nah, sebab itu banyak saya baru kalau Tuhan izin tahun depan mungkin kita punya Natal, kita kasih sebelah malam dan kita
dari tandas, bikin bungkus itu tolakun, piring di rumah yang tidak kena cuci-cuci, bukan kalau betul begitu ada jadi. Tidak memuliakan nama Tuhan, amin. Tuhan hadiah pun tidak memuliakan nama Tuhan. Apa Yesus muliakan kalau begitu? Yesus kan kudus adanya. Pergunakanlah, bukan hari-hari kau begitu. Malah sedikit kau baik kepada kawan-kawan Anda itu tidak masalah, ya. Jadi kali jangan bilang jangan melebihi 10. Saya tidak mau batasi harga itu hadiah. Jangan bilang jangan melebihi 10 ringgit. Karena kalau harga barang-barang sekarang kau 10 ringgit tidak melebihi 10 ringgit, tidak tahu apa jenis barang itu. Di bawah 10 ringgit itu apa jenis? Jadi jangan biasa batasi begitu. Kalau kau bilang itu mau memberi nama Tuhan, jangan paksa rugi. Mau memberi dengan ikhlas lah. Jangan biasa rugi itu. Nanti kalau biasa rugi dia akan bunyi itu lama-lama di rumah kau. Toke. Rugi dia bilang. Kalau ada toki itu karena hapuskan sudah itu. Jadi saya tahu saja jangan limitkan hadiah. Tapi tidak juga disuruh Anda untuk berlebihan, maksudnya untuk satu orang, karena satu orang kan berapa yang Anda rela. Kalau Anda limitkan di bawah 10 ringgit, apa yang kau beli begitu sekarang itu? 10 ringgit itu terlampau itu. Nah, seorang-orangnya belilah, ya, berapa harga? Janganlah, tidak perlu beratus-ratus. Kamu paham itu maksud saja. Tapi kalau di bawah 10 ringgit itu janganlah, tolong betul itu. Tidak memuliakan nama Tuhan itu. Dalam motor itu kalau begitu. Berilah sekadar yang Anda mampu, tapi dengan ikhlas. Amin. Beri sekadar yang mampu, tapi dengan ikhlas. Jangan mau memberi hadiah tidak macam jangan biasa mengajar orang Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan yang membalas semua yang kau beri kalau betul dari hati ikhlas. Apapun pemberian Anda kalau ikhlas dari hati Tuhan yang membalas. Tapi kalau Anda memberi hanya kalau melihat orang saja, jangan harap Tuhan balas. Ya, nanti Anda akan balas oleh Tuhan nanti. Ya, makanya beri dengan ikhlas. Beri dengan ikhlas. Kan Tuhan Alkitab juga mengajar kita memberi dengan ikhlas dari hati. Amin. Alkitab juga mengajar kita memberi dengan jujur, bertobat dengan jujur, berhati kepada Tuhan. Makanya kita harus setia. Mari kita banyak-banyak. Apapun yang menyebabkan itu yang terakhir itu. Berhenti dulu. Apa bilang itu lagu? Seperti palungan layakkanlah apa dia bilang? Hati, bukan diri kita, hati. Itu menunjukkan Tuhan mau supaya tiap kali kita memuji menyembah Dia, apalagi bertobat, apalagi mengikutinya, harus dari hati. Amin. Harus hati ini, karena dari situ terpancar kehidupan Alkitab bilang. Amin. Jadi harus hati. Jadi sementara Anda makan pujian, sementara Anda serahkan hati Anda kepada Tuhan. Mesti dari hati. Nggak berjalan.
perlu bantuan dalam doa. Katakan lagi. Terus ya, katakan. Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan keperluan bangsa ini dan anak-anak. Semua yang ada di tangan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, makanya Tuhan, apapun kau buat dari kuasa setan yang menjadi keperluan yang sedang hancur dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarganya, dalam damai dan kasih Tuhan memberi kehidupannya. Mulai hari ini Tuhan, beri dia kekuatan Tuhan, penuhnya dengan damai dari surga, dalam memenuhi kehidupannya Tuhan, dan dia dapat berjalan sesuai kamu. Dan anak ini Tuhan berkati dan pada dia Tuhan. Oke, ada lagi. Ada. Satu. Habis. Hijabnya saya kira. Terus 3. Ya kan? Tidak biasa. 25 hari baru kita jumpa. Oke, saya kira lagi. 1. Habis. Tidak ada saudara. Kayak serang berapa itu jalan.